Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas tuntas kerusuhan massa yang belum lama ini terjadi di Indonesia ya. Kita coba lihat lebih dalam lah dari sekedar berita utama yang mungkin Anda udah simak. Betul. Sumber kita kali ini juga, wah cukup beragam dan menarik loh. Ada transkrip diskusi panas, ini isinya macam-macam suara nih. Mulai dari aktivis senior, ada mantan petinggi intelijen, pengamat politik, sampai ada cerita yang nyentuh banget. Cerita dari seorang ibu yang anaknya itu nggak sengaja nemu barang super mahal di tengah kekacauan. Ya tentu kita juga pakai cuplikan berita terkait. Oke, dan misi kita di sini apa sih? Ya, membedah lapisan-lapisan peristiwa ini. Apa sebetulnya pemicunya? Siapa aja korban dan gimana dampaknya? Terus, nah ini yang seru, kita telusuri berbagai teori soal dalang di baliknya. Dan yang paling penting ya, pelajaran apa atau pertanyaan besar apa sih yang tersisa buat Anda renungkan nanti? Yuk, kita mulai aja penelusuran ini. Siap? Oke, kita mulai dari gambaran peristiwanya dulu ya. Narasumber kita nih pada sepakat, ini tuh bukan unjuk rasa biasa. Istilah yang sering muncul itu aksi massa yang brutal. Brutal ya. Bahkan gedung DPR parlemen kita itu disebut-sebut sempat dibakar. Ngeri ya? Ya, ngeri. Ini udah dianggap beberapa pihak sebagai tindakan makar loh. Udah jauh banget dari sekedar menyampaikan aspirasi biasa gitu. Dan jangan lupa sisi kemanusiaannya, ini penting banget. Ferry Irwandi, salah satu narasumber kita, dia mencatat ada 9 korban jiwa sejak 25 Agustus. Termasuk seorang lansia, Pak Sumari, usianya 60 tahun, meninggal gara-gara gas air mata. Aduh, Ini kan tragedi nyata ya, yang pasti ninggalin duka mendalam buat keluarga. Belum lagi kita bicara soal penjarahan, kerusakan properti di mana-mana. nah, ngomongin penjarahan nih, ada satu cerita spesifik yang, wah, mencuri perhatian banget dan mungkin bisa kasih perspektif lain ya. Kisah penemuan jam tangan mewah. Oh, yang itu ya, milik Ahmad Syahroni. Iya, betul. Mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Nilainya itu, gila, 11,7 miliar rupiah. Dan cerita ini datang langsung dari Ibu Andriani Juwita. Gimana ceritanya tuh? Jadi gini, singkatnya ya. Waktu demo sama penjarahan terjadi dekat rumah Ahmad Sahroni itu, nah anak Ibu Andriani ini usianya 14 tahun, masih SMP kelas 2. Lagi main bola dia. Main bola. Terus? Terus penasaran kan, kadang rame-rame dia ikut nonton aja sama teman-temannya. Nah, pas di tengah kekacauan penjarahan itu, ada orang bawa banyak barang jarahan. Terus ada jam tangan mereknya Richard Mille sama tasbih jatuh dari orang itu. Anaknya mungut aja gitu. Dipungut aja. Mereka awalnya sama sekali nggak tahu gitu kalau jam itu harganya bisa miliaran. Nggak tahu sama sekali. Bener-bener nggak tahu. Baru ngeh itu setelah viral di medsos. Ada yang bikin vlog, wawancara anaknya segala macem. Wah, terus gimana? Begitu tahu nilainya segitu, ya ampun, Ibu Andriani ini langsung resah banget. Prinsipnya kuat dia. Bilang bukan hak kita. Malam itu juga langsung lapor RT RW. Malam itu juga, Iya, dan dalam 24 jam, jam itu udah dikembalikan. Lewat perantara anggota DPRD DKI Jakarta Utara. Luar biasa loh, ini kayak potret integritas gitu ya, di tengah situasi yang kaos banget. gila, iya sih. Cerita yang menarik banget dan ya sedikit kasih harapan lah ya. Tapi ini justru bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Siapa sebetulnya penggerak kerusuhan brutal ini? Kan beda ya sama pendemo damai. Betul, beda banget. Presiden Prabowo sendiri kan sampai nyebut ada kemungkinan unsur makar, terorisme, bahkan perlawanan dari koruptor kakap yang bisnisnya mungkin keganggu. Ini kan jadi perdebatan sengit. Banget. Dan sumber-sumber kita ini menawarkan sudut pandang yang wah beragam banget. Bahkan ada yang kayaknya bertolak belakang gitu. Misalnya Ferry Irwandi nih, dia lebih milih fokus ke korban sama fakta di lapangan aja. Fokus ke korban ya? Iya, baginya 9 nyawa melayang itu isu utamanya. Entah itu karena aparat atau karena masa gelap istilah dia. Dia secara khusus nyorot kasus kematian Pak Sumari tadi yang kena gas air mata di lingkungan kampus Unisba Unpas Bandung. Nah, soal gas air mata itu, apa yang jadi sorotan utamanya Ferry? Ferry itu mempertanyakan keras justifikasi nembakin gas air mata ke dalam area kampus. Padahal di sana kan masih banyak orang, ada dosen, ada pekerja, bahkan ada posko medis gitu loh. Oh iya ya. Terus dia juga skeptis sama penjelasan resmi soal angin. Dia nunjukin data meteorologi, waktu itu kecepatan angin, arah angin, dibandingin sama berat partikel gas air mata. Menurut dia sih nggak masuk akal penjelasannya.
Apalagi katanya ada bukti video gas air mata itu beneran masuk ke dalam kampus. Oke. Selain itu, ada lagi yang Ferry soroti. Ada insiden penangkapan terduga perusuh sama polisi, ternyata orang yang ditangkap ini bawa KTA BAIS. Itu loh, Badan Intelijen Strategis TNI, intelijen militer kita. Oh, yang itu sempat rame ya? Iya, sempat ada klaim hoax juga kan dari TNI. Jadi bikin bingung mana yang bener nih, polisi atau TNI. Ferry bahkan sampai muter rekaman suara dari lapangan yang terdengeran kayak polisi bilang kavaleri ikut rusuh. Wah, Jadi bagi Ferry, daripada kejebak teori konspirasi yang rumit-rumit gitu, masalahnya lebih ke respons pemerintah yang mungkin keliru, kebijakan yang kontroversial kayak kenaikan tunjangan DPR pas ekonomi lagi susah, sama represivitas aparat. Itu intinya. Ferry ini juga kayak nantangin pihak berwenang gitu kan ya? Betul banget. Dia ngaku bisa melacak akun-akun medsos, TikTok, Twitter yang pakai tagar hashtag bubarkan DPR itu loh sebelum kerusuhan pecah. Pakai teknik OSINT. OSINT? Open Source Intelligence? Nah, itu dia, penyelidikan dari sumber terbuka di internet. Menurut dia, afiliasi akun-akun ini tuh bisa ditelusuri kok asal ada kemauan politik aja. Dia bahkan bilang siap tanggung jawab kalau analisisnya keliru. Kayak nantengin terbuka gitu. Oke, ini perspektif yang fokus banget ke akuntabilitas aparat sama pemerintah ya. Tapi ada sudut pandang lain nih, yang ngelihatnya dari kacamata yang lebih, gimana ya bilangnya, lebih canggih mungkin? Ini dari Budiman Sujatmiko. Ah iya, Budiman, aktivis 98 yang sekarang ada di pemerintahan kan? Betul, gimana pandangannya? Nah, Budiman ini melihat ada perbedaan fundamental sama aksi 98 dulu. Kerusuhan yang sekarang ini, menurut dia ya, kayak nggak punya kepemimpinan atau visi yang jelas gitu. Terus dia ngenalin istilah yang cukup bikin merinding sih, neocortex warfare. Neocortex warfare. Apaan tuh? Kayak judul film sci-fi ya kedengarannya. Maksudnya gimana? Intinya gini, Budiman berpendapat ini tuh bukan sekedar kemarahan spontan massa aja. Bisa jadi ini bentuk semacam perang psikologis di era digital. Coba bayangin deh, penggunaan algoritma sama AI kecerdasan buatan itu bukan cuma buat nampilin iklan di medsos kita, Terus buat apa? tapi buat ngerancang dan nyebarin konten provokatif. Bisa teks, gambar, atau mungkin video deepfake yang dibikin sangat spesifik buat nyasar emosi kelompok-kelompok rentan. Misalnya ya, mereka yang lagi susah ekonominya, atau yang mungkin iri sama gaya hidup mewah para elit. Tujuannya? Ya tujuannya buat memicu kemarahan dan akhirnya kerusuhan, tanpa perlu ada komando fisik di lapangan. Budiman ini yakin banget, ini bukan teori lagi, tapi udah kejadian. Jadi dalangnya bukan orang gitu ya? Tapi bisa jadi algoritma atau pihak yang ngendalin teknologi itu dari jauh. Wah, rumit ya? Kira-kira begitu pandangannya. Dan dia ngaitin ini sama konteks yang lebih luas, yaitu gebrakan Presiden Prabowo buat berantas korupsi besar dan mafia. Oh, dikaitkan ke sana? Iya. Dia nyebut contoh kayak pengejaran buronan Reza Khalid atau penertiban dugaan mafia sawit ilegal yang luasnya 3 juta hektar itu loh, yang potensi kerugian pajaknya bisa ribuan triliun. Nah, menurut Budiman, langkah kayak gini kan pasti ngusik pemain besar yang punya duit dan kekuasaan. Mereka ini bisa jadi ngelawan, tapi caranya ya canggih kayak neocortex warfare tadi. Bagi Budiman, konspirasi itu bukan teori doang, tapi udah kayak praktek sehari-hari aja buat kalangan yang berkuasa gitu. Oke. Jadi ada dugaan manipulasi teknologi canggih, terus dikaitkan sama perlawanan koruptor. Tapi soal insiden Katia Base KNI yang disorot Ferry tadi, ada penjelasan juga nih dari mantan kepala BAIS sendiri, Sulaiman Ponto. Ah iya, Pak Ponto, gimana katanya dari sisi intelijen? Ya, Ponto ini kasih perspektif dari dalam. Menurut dia, kehadiran anggota intelijen BAIS itu di lokasi keramaian buat ngumpulin informasi, itu ya tugas standar aja, biasa. Oh, biasa aja ya. Justru, kata dia, karena bawa KTA asli, itu malah nandain kalau mereka tidak sedang dalam operasi intelijen tertutup. Kalau operasi tertutup kan pasti pakai identitas palsu. KTA asli itu, kata Ponto, ya buat ngelindungin diri aja kalau sampai salah tangkap sama aparat lain. Masuk akal juga sih penjelasannya. Jadi menurut Ponto, anggota BAIS itu cuma ngamatin aja, bukan ikut merusuh gitu. Terus gimana soal rekaman suara kavaleri ikut rusuh tadi? Nah, Ponto membedakan makna ikut rusuh, maksudnya berada di lokasi kerusuhan, dengan menjadi perusuh, yaitu orang yang melakukan perusakan. Dia juga nyebut katanya ada video klarifikasi lanjutan antara polisi sama TNI yang nyatain kalau itu tuh cuma kesalahpahaman aja. Oh, ada klarifikasi ya?
Iya, dan anggota TNI itu nggak terlibat pembakaran atau perusakan. Jadi kehadiran intelijen itu kewajiban, kata Ponto. Yang menarik nih, Ponto juga nyinggung cerita Ibu Andriani tadi. Kenapa tuh? Fakta bahwa info demo itu udah bocor ke warga sejak pagi hari, itu menurut Ponto nunjukin adanya unsur perencanaan di balik kerusuhan itu. Jadi bukan spontan. Ah ya, bener juga ya. Kalau udah bocor dari pagi kan berarti ada yang ngatur. Oke, jadi Ponto lebih ngelihat ke arah kerusuhan yang terencana dan ngejelasin kehadiran intelijen sebagai hal wajar. Nah, ini beda lagi nih sama Pangi Syarwi Syaniago. Dia kan pengamat politik. Ngelihatnya dari sisi mana dia? Pang ini fokusnya ke dinamika internal kekuasaan. Dia ngeritik apa yang dia sebut bahaya loyalitas ganda dan matahari kembar. Wah, istilahnya tajam juga ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, secara nggak langsung sih, dia kayak nunjuk ke adanya faksi atau kelompok tertentu gitu di dalam lingkaran kekuasaan. Ada yang nyebutnya geng Solo, meskipun Pangi nggak nyebut nama spesifik ya. Nah, kelompok ini dianggapnya bikin ketidakstabilan. Contohnya apa? Dia nyontoin serangkaian pernyataan menteri yang dianggap blunder dan nyakitin rakyat. Kayak soal ukuran pinggang lah, pendapatan 15 juta ke atas baru sejahtera, isu sita tanah nganggur, ribut antar pulau, sampai isu dosen atau guru jadi beban negara meskipun ini dibantah ya. Oke, jadi Pangi ngaitin ini langsung sama kemarahan publik gitu. Betul, menurut dia kerusuhan ini ya puncaknya kemarahan yang udah numpuk gara-gara banyak hal. Dampak Omnibus Law soal PHK tanpa pesangon, pajak yang dirasa mencekik, gaya hidup pejabat yang kontras banget sama kesulitan rakyat kayak kenaikan tunjangan DPR, itu sampai arogansi di jalanan, pengawalan yang totet-totet itu loh. Iya, iya. Dia bahkan sampai mengungkit sejarah perlawanan Siti Manggopo ngelawan pajak Belanda dulu. Katanya sebagai contoh kalau rakyat itu bisa ngelawan kalau ngerasa diperlakukan gak adil. Pangi juga nyiru nih buat revisi UU Polri. Kenapa UU Polri? Karena kekuatannya dianggap udah terlalu besar, bisa jadi negara dalam negara, perlu diawasi ketat katanya. Dia ngingetin kasus Sambo sama Kanjuruhan. Oke, kompleks banget ya ternyata ada dugaan main teknologi, perlawanan koruptor, masalah internal kekuasaan, sampai kemarahan publik yang meluap. Gimana kalau pandangan dari lembaga kayak Lemhanas, ada nggak? Ada, ini suara dari Wibowanto Nugroho Widodo, dia analis politik keamanan dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Dia lebih nekanin pentingnya introspeksi dari sisi pemerintah. Introspeksi ya? Ya, kuncinya itu, kata dia, bangun lagi fondasi kebenaran dan kepercayaan publik. Karena legitimasi itu nggak bisa dipaksain. Institusi demokrasi sama penegakan hukum juga harus dijaga benar-benar. Terus soal internal pemerintah sendiri ada saran spesifik? Wibawanto ini nyaranin Presiden Prabowo buat ngelakuin konsolidasi internal yang serius. Perlu ada semacam review, terus security clearance ulang gitu buat seluruh kabinet dan lingkaran dalamnya. Tujuannya apa tuh di review gitu? Ya buat mastiin semua itu satu visi, nggak ada agenda tersembunyi atau hitung-hitungan politik yang beda-beda sendiri. Presiden harus bisa mimpin secara independen, gitu intinya. Dia juga ngingetin, Indonesia ini kan rentan banget pecah. Kenapa rentan? Ya karena majemuk banget, sistemnya presidensial, negara kesatuan tapi kesenjangannya tinggi. Jadi perlu banget kepemimpinan yang kuat, solid, dan basisnya kebenaran. Biar nggak disintegrasi. Wah, dalam juga ya analisanya. Selain para pakar ini, ada juga kan suara-suara lain yang muncul dari sumber kita sekilas mungkin? Iya, ada beberapa. Sekilas aja ya, ada figur publik kayak Eko Patrio, Nafa Urbach, disebut minta maaf atas ucapan atau tindakan yang dianggap meresahkan. Terus ada aktivis pro Prabowo. Oh ya, gimana suara mereka? Ada Hak Kurniawan, Akbar Hussein, mereka ini dulu pernah ditahan juga pas kerusuhan 2019. Nah, mereka ini mempertanyakan kenapa kok pengungkapan dalang yang sekarang ini rasanya lambat dibanding 2019. Mereka ngakuin niat baik presiden, tapi ya minta aspirasi didengerin, perlu ada koreksi total. Mereka juga nyorot kesenjangan nasib aktivis sama pejabat. Oke. Ada lagi? Ada juga suara kritis dari mahasiswa UI, Renara, Albert Pradana. Dia sampai nyatain mosi tidak percaya ke institusi demokrasi, termasuk DPR disebutnya Dewan Pengkhianat Rakyat. Dia nilai Indonesia lagi krisis demokrasi. Wah, keras juga ya. Baik, nah dari semua perspektif yang udah kita dengerin tadi, yang saling silang ini, apa sih poin-poin kunci yang perlu kita pegang dan mungkin Anda juga bisa renungkan? Oke, pertama nih ya, jelas penting banget kita bisa bedain antara protes yang sah dalam demokrasi sama kerusuhan brutal yang rusak dan makan korban jiwa. Keduanya itu beda banget, nggak sama. Betul. Kedua, kita juga nggak bisa nutup mata kalau ada kemarahan publik yang nyata.
Ini kayak akumulasi dari rasa ketidakadilan ekonomi, kebijakan yang dirasa kontroversial, sama perilaku elit yang dianggap kurang empati. Ini tuh kayak bahan bakar yang gampang banget kesulut kan? Iya, betul. Ketiga, soal dalang. Nah, ini teorinya kan macam-macam banget. Dan sejauh ini, belum ada bukti kuat yang nunjuk ke satu pihak aja. Bisa jadi perlawanan koruptor, bisa jadi faksi politik internal, atau bahkan, ya itu tadi, manipulasi teknologi canggih sama aktor yang kita nggak kenal. Jadi ruang spekulasinya masih lebar banget. Masih abu-abu ya? Keempat, kinerja dan akuntabilitas aparat keamanan jadi sorotan tajam banget nih. Mulai dari cara nangani massa, potensi salah tangkap, sampai transparansi penyelidikannya gimana. Ini isu krusial banget buat mulihin kepercayaan publik lagi. Setuju. Kelima, peran teknologi medsos AI dalam politik modern itu semakin nggak bisa dibantah deh. Gimana informasi sama disinformasi nyebar cepet banget, gimana sentimen publik bisa digoreng atau direkayasa, ini tantangan besar buat kita semua. Bener banget. Dan terakhir mungkin ya, ada desakan kuat dari berbagai arah supaya pemerintah itu serius introspeksi, bangun ulang kepercayaan, atasi akar masalahnya soal keadilan, kesenjangan, terus tegakin hukum secara adil. Ini PR besar yang mendesak banget. Iya, pembahasan kita ini nunjukin betapa rumitnya ya peristiwa kemarin itu. Banyak banget pertanyaan yang belum kejawab, banyak perspektif yang bahkan saling tabrakan. Nggak ada jawaban hitam putih yang simpel gitu aja. Pertanyaan intinya mungkin masih ngegantung ya. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari semua kekacauan ini? Terus, gimana caranya bangun lagi jembatan kepercayaan antara rakyat sama institusi negara? Langkah konkret apa yang mesti diambil biar tragedi kayak gini nggak keulang lagi? Dan sebagai penutup nih, mungkin kita bisa renungin lagi pemikiran Budiman Sujatmiko tadi. Dia kan nyinggung soal sejarah bangsa kita yang kayaknya kurang menghargai dua kelompok, kaum miskin sama kaum cerdas. Nah, kerentanan ganda inilah menurut dia yang jadi celah buat dieksploitasi. Jadi, pertanyaannya buat kita bawa pulang mungkin ya. Apa sih yang dibutuhin Indonesia, negara kita ini kaya sumber daya alam, tapi punya tantangan SDM dan kerapuhan politik biar bisa benar-benar terbang tinggi kayak elang, bukan cuma jalan tertatih kayak itik. Sebuah refleksi yang dalam banget sih buat Anda renungkan.